Halo, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar dari rumah pada pelajaran yang ada di semester 2. Bapak ingatkan bagi kalian untuk berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini dan diperhatikan materi yang akan Bapak berikan. Hari ini muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Dan kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.2, yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yuk kita mulai. Kita akan mempelajari mengenai masa pubertas. Tapi sebelumnya, Bapak ingatkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, ya. Kalian sudah perhatikan gambar ini, masih ingat kan tugas yang Bapak berikan pada pertemuan yang lalu tentang dua buah gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama itu adalah gambar anak-anak, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah anak remaja, anak yang sudah masuk masa remaja, remaja laki-laki dan juga remaja perempuan. Nah, masa pubertas. Jadi manusia itu dalam kehidupannya mengalami beberapa proses, mulai dari bayi, kemudian anak-anak, masuk ke masa remaja, masa dewasa, kemudian lansia atau lanjut usia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peralihan dari masa anak-anak masuk ke masa remaja. Nah, kita akan lihat dulu mengenai gambar ini sesuai dengan apa yang ada di buku tema kalian, ya. Dari gambar ini kita melihat gambar anak-anak dulu. Yang pertama kita lihat dulu gambar anak laki-laki. Kita lihat anak laki-laki ini belum tumbuh jakun dan bentuk bahu belum bidang, gitu ya. Jakun itu kalau kalian punya kakak laki-laki atau ayah kalian, bapak kalian di rumah, ada yang nongol di bawah lehernya itu, di lehernya, itu namanya jakun, ya. Itu namanya jakun. Nah, kalau untuk anak laki-laki seperti ini, dia belum tumbuh jakun. Begitu juga dengan bentuk bahunya itu belum bidang, masih kelihatan anak-anak banget lah, ya. Kemudian kalau sekarang kita lihat gambar anak perempuan. Anak perempuan ini belum menunjukkan payudara yang membesar. Jadi dia masih ya anak-anak lah, ya, seperti kalian waktu masih kelas 3 atau kelas 4 kemarin, beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua, itu adalah gambar remaja. Kita lihat remaja laki-laki dulu. Laki-laki itu telah mulai muncul jakun dan bentuk bahu mulai bidang. Sudah mulai tumbuh jakun di lehernya, kemudian bahunya itu mulai bidang, mulai kelihatan gagah perkasa, begitu, ya. Kemudian kita lihat gambar remaja perempuan. Kita lihat yang perempuan itu kita lihat di gambar ini payudaranya mulai membesar, begitu, ya. Jadi itu adalah perbedaan dari gambar yang ada di buku kalian, di buku tema itu. Nah, masa pubertas atau masa akil balik. Nah, berikutnya kita akan melihat ciri-ciri fisik masa pubertas. Ciri-ciri fisik itu adalah ciri-ciri yang terjadi pada tubuh yang bisa dilihat, gitu, ya. Ciri-ciri fisiknya. Nah, di sini ada buku yang ada di halaman 26, ini Bapak ambilkan gambarnya ini. Jadi ini adalah proses manusia bertumbuh sampai dengan masa puber, masa remaja, ya. Ini balita atau bawah 5 tahun, bayi, kemudian masuk ke masa anak-anak, gitu, ya, sampai dengan masa pubertas atau masa remaja. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri fisik masa pubertas. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Jadi buat laki-laki diperhatikan tuh, lihat di ketiaknya sudah mulai tumbuh rambut halus. Oh iya, Bapak ingin memberikan sedikit pemahaman mengenai rambut dan bulu, ya, berbeda. Jadi kalau rambut itu ya seperti yang pada rambut yang ada di kepala kalian, itu namanya rambut. Tapi kalau bulu bukan yang tumbuh di ketiak, tetapi bulu itu biasanya pada makhluk hidup kita sebut untuk pelindung tubuhnya hewan unggas, biasanya kita sebut dengan bulu. Contoh bulu ayam, tuh seperti itu bulu ayam. Ada kemudian bulu bebek,
gitu ya, bulu burung. Nah, itu namanya bulu. Tetapi kalau rambut, ya rambut seperti helai-helai rambut yang ada di kepala kalian. Nah, untuk laki-laki, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Jika ini sudah terjadi, maka pertanda bahwa anak laki-laki tersebut sudah masuk ke masa pubertas. Gitu ya. Kemudian ciri fisik yang kedua, tumbuh jakun. Tumbuh jakun di leher gitu ya. Bukan tumbuh seperti tanaman kemudian tumbuh daun gitu, enggak ya. Tumbuh jakun. Nah, jakun yang tumbuh di leher anak laki-laki ini itu membuat suara jadi membesar. Mungkin kalau kalian sudah lama nggak ketemu teman, kemudian temannya itu ketemu langsung menyapa, "Hey, apa kabar?" Suaranya jadi kedengaran besar gitu ya. Suaranya jadi besar, suaranya jadi berat. Itu tandanya bahwa dia sudah mulai masuk ke masa pubertas. Salah satu ciri fisiknya. Kamu juga bisa lihat suara kamu berubah apa enggak gitu. Tapi biasanya kita nggak ngerasa sih ya kalau ada perubahan di suara. Orang-orang di sekitar kita yang menyadari perubahan itu. Itu ya. Jadi setelah tumbuh jakun yang membuat suara jadi membesar, ciri fisik berikutnya adalah mulai tumbuh kumis. Nah, kemudian jambang, janggut, mulai tumbuh kumis, kumisan, janggutan gitu ya. Nah, itu tandanya mulai masuk ke masa pubertas. Kemudian yang berikutnya bahu bertambah lebar dan bidang. Seperti bahunya bapak ini, lebar gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri fisik laki-laki yang memasuki masa pubertas atau masa akil balik. Sekarang kita akan melihat ciri fisik pada perempuan. Yang pertama, tubuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Sama ya, seperti laki-laki tadi. Dengan tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, pertanda bahwa sudah masuk ke masa pubertas atau masa akil balik. Kemudian, suara jadi melengking. Nggak tumbuh jakun ya, nggak tumbuh jakun. Kalau laki-laki tumbuh jakun, kalau perempuan itu tidak tumbuh jakun, tetapi suaranya jadi melengking. Melengking itu gimana ya? Bukan jadi nyaring, tapi melengking itu lebih halus, bukan juga. Jadi lebih merdu gitu ya. Jadi lebih enak didengar, lebih halus lah suaranya. Bukan halus jadi kecil gitu, tetapi ya melengking. Bingung Bapak menjelaskan melengking gitu ya. Tidak bisa, kita nggak tatap muka gitu. Kalau tatap muka di kelas itu biasanya Bapak ambil contoh salah seorang teman anak perempuan gitu, yang untuk dia bicara melengking suaranya, bisa dicontohkan. Bukan teriak-teriak gitu ya, bukan. Itu adalah ciri-ciri, salah satu ciri fisik bahwa anak perempuan sudah masuk masa pubertas adalah suaranya jadi melengking. Kemudian payudara mulai membesar. Nah, ini ada gunanya, ada fungsinya gitu ya. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Jangan ketawa-ketawa di situ. Biasanya ini anak-anak kalau pada belajar begini ketawa-ketawa. Ini sangat penting buat kalian ketahui. Karena pelajaran ini akan sangat baik sekali buat kalian untuk diketahui, untuk mengetahui bagaimana sih kita itu masuk masa pubertas, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menyikapinya. Kita akan lebih lanjut itu nanti. Sekarang kita ketahui dulu ciri-ciri fisiknya, begitu ya. Kemudian selain payudara yang membesar, pinggul juga membesar. Bukan pinggang ya, tapi pinggul. Pinggul itu yang sedikit di bawah pinggang, itu pinggul namanya. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah mulai masuk masa pubertas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kamu sudah masuk masa pubertas? Ayo, buat kalian yang menyaksikan video ini, apakah kamu sudah masuk masa pubertas? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat halaman 65 pada buku tema kalian. Sudah? Pada saat kalian membuka buku tema 6 halaman 65, kalian akan melihat dua buah tabel seperti ini. Nah, ini juga merupakan tugas kalian untuk hari ini ya. Jadi, nanti tugas kalian itu seperti ini. Tugasnya adalah kalian
membuat tabel seperti ini sesuai dengan jenis kalian masing-masing. Jadi kalau laki-laki, buat tabel yang ini, buat tabelnya, kemudian dibuat tulisannya ini, pokoknya buat seperti inilah ya. Kemudian kalau anak perempuan, ini yang dibuat, ya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti di sini dijawab aja di bukunya. Jadi ini ditulis di buku ya, dibuat di buku tema kalian, tulis. Dibuat tabelnya, tulis dan dijawab. Jawab dengan jujur, nggak usah malu-malu ya. Itu adalah proses kita sebagai manusia, dari anak-anak menuju remaja, semua mengalami yang namanya masa pubertas, termasuk bapak juga dulu. Nah sekarang, ini kalian jawab pada buku kalian. Jadi ada pertanyaan begini, misalnya contoh ini nomor 1 untuk anak laki-laki. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Jawab di sini. Sudah atau belum? Ya. Kalau sudah, di sini boleh dijawab sudah. Kalau belum, ya kosongin di sini. Di sini dijawab belum. Begitu. Atau diconteng saja juga boleh ya, di buku kalian diconteng. Conteng gini, sudah misalnya, atau belum. Kemudian apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Sudah, conteng, atau belum, conteng. Jangan dua-dua jadi conteng, bingung nanti bapak. Kemudian apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Conteng mana yang menurut kamu terjadi pada diri kamu ya. Jangan pada diri teman kamu, pada diri kamu sendiri. Kemudian apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar gitu? Sudah mulai ada otot-otot enggak gitu ya. Kemudian apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Dada, kita bicara tentang dada, bukan bahu ya. Jadi laki-laki itu ada dada, dadanya bidang, bahunya lebar gitu. Contoh aja. Nah nanti dari 5 pertanyaan ini, kalau jawaban sudah itu ada lebih banyak, maka berarti tulis kesimpulannya ini. Saya sudah masuk dalam masa pubertas. Itu kalau dia lebih banyak sudahnya. Tapi kalau lebih banyak belumnya, berarti saya belum masuk masa pubertas. Begitu ya cara menjawabnya. Begitu juga untuk anak perempuan. Dijawab pertanyaannya ini dari nomor 1, 2, 3, 4 diconteng. Kalau sudah conteng. Kalau belum ya diconteng yang di kotak yang belum ini ya. Jangan dibikin-bikin. Nanti kalau ternyata nih, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Padahal belum, ditulis sudah gitu. Diconteng sudah. Berarti kan nggak jujur ya. Jujur pada diri kalian sendiri untuk mengetahui apakah kamu sudah masuk masa pubertas atau belum. Kemudian buat kesimpulan di sini sama kayak tadi. Kalau lebih banyak iyanya, berarti sudah masuk masa pubertas. Saya sudah masuk masa pubertas. Kalau banyak belumnya, berarti jawabannya di sini saya belum masuk masa pubertas. Pak, bagaimana kalau sama, Pak? Ini kan 4. Kalau 2 sudah, 2 belum. Kalau 2 sudah atau 2 belum, kalau sama-sama imbang gitu ya, sama-sama 2-2. 2-nya sudah di sini, kemudian 2-nya belum, itu berarti kamu sudah masuk masa pubertas. Itu tugas kalian untuk hari ini. Bapak akan memberikan tugas ini di Google Classroom, di aplikasi, karena juga kalian harus menjawabnya secara online juga untuk Bapak nilai. Seperti biasa, jawaban yang kamu di sana nanti di aplikasi sama sesuai dengan jawaban yang kamu tulis di buku tulis kamu. Gitu ya? Mengerti ya? Oke. Nah, anak-anakku sekalian, untuk melengkapi pengetahuan, Bapak minta kalian membuka buku tema 6 yang berisi tentang masa pubertas. Dari awal sampai akhir, silakan dibaca-baca bukunya, buku tema 6. Yang berisi tentang masa pubertas. Halaman berapa? Kamu lihat sendirilah ya, sambil membaca-baca buku kalian. Kalau nggak gitu kamu nggak buka buku nanti. Kemudian pesan Bapak untuk hari ini, bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini, yaitu tentang masa pubertas. Silahkan dibaca buku lainnya.
Kemudian cari informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini, serta bertanyalah kepada orang tuamu tentang masa pubertas. Silahkan bertanya kepada orang tua kalian tentang masa pubertas, masa puber, masa akil balik gitu ya. Orang tua kalian pernah mengalaminya dan tahu bagaimana cara bersikap yang baik dan benar di masa pubertas. Tapi itu juga nanti akan jadi materi kita selanjutnya gitu ya. Dan berkaitan dengan ini, ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Ingat, mulai kemarin tanggal 18 di Kabupaten Pasir diadakan pembatasan. Kenapa? Karena COVID bukannya berkurang malah bertambah gitu ya. Jadi mari kita laksanakan protokol kesehatan dengan ketat agar virusnya itu pergi, kita bisa sekolah gitu ya. Oke anak-anakku sekalian, demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video pelajaran selanjutnya.